Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan ada di dalam keadaan baik-baik saja. Selamat berakhir pekan. Menghabiskan waktu dengan kesibukan yang bukan hanya sekedar mencari cuan ya. Untuk orang-orang yang bekerja. Tapi ya itu kan termasuk salah satu menunaikan kewajiban ya untuk yang bekerja. Mudah-mudahan dilancarkan di dalam pekerjaannya. Yang berbisnis mudah-mudahan dikembangkan bisnisnya. Yang belum ada kerja, belum ada bisnis, mudah-mudahan dipermudah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak terduga. Ya, kalau mau cepat kerja mudah-mudahan dapat kerja secepatnya. Kalau mau dapat bisnis mudah-mudahan dapat bisnis secepatnya. Dan semoga itu semua menjadi jalan kebaikan kepada dunia dan akhirat kita semua. Amin. Baik. Nah, bisa ada yang nanya kenapa gak gebrak meja. Tuh, ya udah. Ini kita akan lihat bahwa ada salah satu sosok memang di kubunya Roy Suryo dan kawan-kawan yang ditakuti ya oleh para termul. Beliau adalah Pak Ugroseno. Hanya karena memang beliau itu mantan Wakapolri. Nah, sebetulnya ya tidak harus Pak Ugro sebetulnya, karena pandangan hukum yang lurus itu diberikan oleh hampir semua lawyer yang berada di pihak Mas Roy Suryo. Itu setidaknya yang saya lihat. Cuman Pak Ugro ini agak aneh bagi para termul begitu ya, karena beliau termasuk salah satu dari kepolisian yang membela Roy Suryo. Karena rata-rata itu yang membela kan membela termul tuh ya. Ya entah yang lain kemana saya juga tidak terlalu paham. Cuman Pak Ugro di sini udah mantan Wakapolri begitu. Kemudian beliau itu tahu sekali bagaimana proses penyidikan, aturannya bagaimana, perundangannya bagaimana. Tanpa dinyana ada di pihaknya Roy Suryo. Nah, ini yang membuat termul kelabakan karena termul itu sangat silau oleh jabatan. Padahal kalau kita melihat kepada argumen hukumnya ya sama saja Pak Ugroseno itu dengan Pak Al-Katiri misalkan ya, kemudian dengan Mas Refli Harun misalkan, itu sama saja dalam pengertian itu adalah pandangan hukum yang profesional yang seharusnya dilakukan oleh penyidik. Nah, tetapi Pak Ugro itu sekali lagi saya katakan agak lain karena para termul itu silau oleh jabatan, makanya Pak Ugro ini ditakuti oleh para termul. Nah, salah satu bentuk begitu ya kenapa saya mengatakan Pak Ugro ini ditakuti oleh para termul, Pak Ugro ini termasuk salah satu yang diserang. Pak Al-Katiri tidak terlalu diserang oleh para termul itu. Nah, Pak Ugro beda ya. Ada siapa Eli Daneti ya. Padahal kan kalau Bu Eli ngomentari Pak Ugro begitu, kita kan ketawa ya. Bu Eli itu siapa, Pak Ugro itu siapa. Bukan merendahkan secara pribadi, bukan, tetapi secara kefasihan di dalam berbicara, kemudian ketepatan berargumen dan lain sebagainya. Atuh Bu Eli mah tidak bisa dibandingkan begitu ya. Cepat pulang. harus cepat-cepat balik tuh kalau Bu Eli mah. Nah, di sini ada nih satu podcast. Ini siapa namanya? Caniago begitu. Awal namanya saya tidak terlalu familiar. Nah, ini pun ada dengan judul yang menyerang Pak Ugroseno. Nah, ini akan kita saksikan sekarang ya, akan kita kupas, tapi kayaknya sih tidak tuntas karena waktunya terlalu panjang. Kita saksikan ini Bang Bill, Agri Fanani ya, yang siapa namanya Toyib Fanani dan Caniago. Entah siapa awalnya, Irma apa siapa ya awalnya itu. Nanti akan ada lah. Mari kita simak. Kemarin ada podcast antara Ibu Tifa dengan Adi Darmawan. Jadi Tifa itu mengeluarkan pernyataan begini, coba tunjukkan kapan kami mengatakan bahwa Pak Jokowi itu pemalsu ijazah. Berubah lagi nih situasi. Padahal ada jejak digital. Dia pernah bikin di Twitternya bahwa Jokowi itu pemalsu ijazah gitu bersama gerombolannya. Artinya kayaknya apa mungkin karena ada shock terapi gara-gara orang sudah dapat SP3, sementara mereka ini sudah masuk ke pengadilan gitu. Pengen. Ini sebenarnya gerakan ini siapa sih yang kok nanya siapa? Ntar tersinggung lagi yang lain.
Maksudnya gimana kalau Ya ibu saya sebagai sih terus politisi terang lah? aja ya, mereka tuh punya hak Oke. melakukan apapun. Oke. Ya, tapi harus dipahami demokrasi itu nggak boleh menafikan hukum dan keadilan, Yes. ya toh. Kemudian yang namanya mulut itu memang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, jadi nggak boleh juga ya ngomong sembarangan tuh nggak boleh. Iya. Kan banyak podcast yang sudah berjalan di media, kan itu jejak digitalnya masih ada. Betul. Jadi nggak bisa ngomong hari ini tempe besok dele, nggak boleh juga gitu ya. Saya ada di podcast saya, bukan di podcast saya, di TikTok saya bilang begini. Kalau yang diteliti itu adalah barang tidak otentik, Iya. ya, bukan asli, Iya. maka hasilnya juga bukan asli. Iya. 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 Gitu loh. Setuju. Saya sampaikan itu sebenarnya sederhana sekali kok. Kalau yang diteliti itu barang yang bukan asli, barang editan, ya hasilnya juga pasti editan. Tapi ngomong-ngomong soal Sebentar. Ini Caniago ini ngomong apa ya? Irma kalau tidak salah ya. Saya bilang Caniago saja ya karena itu yang saya hafal dari orang ini. Itu kalau buktinya hasil editan ya tidak bisa dinyatakan demikian karena buktinya pun hasil editan. Aduh. Jadi yang edit siapa? Ya, Caniago. Ini yang edit siapa? Karena nggak ada yang edit. Yang ada itu Dian Sandi ngupload foto yang katanya Jasa Jokowi. Kemudian dari apa yang nampak dari foto yang di-upload itu, disitulah terjadi apa? Penelitian. Ya, terus bilang-bilang yang namanya demokrasi itu bebas, tetapi hukum harus tegak. Mulut harus dipertanggungjawabkan. Tuh ngomong kayak gitu sama YouTuber Nusantara. Ya, Caniago ngomong begitu sama YouTuber Nusantara. Mereka yang banyak bikin hoax itu. Nanti kita akan bikin satu video insya Allah yang memperlihatkan bagaimana YouTuber Nusantara itu punya pattern yang sama. Insya Allah ya, dengan bukti maksudnya. Ya kalau dengan tanpa bukti mah kita udah ngomong kayak gitu sadari dulu ya. Nanti akan kita saksikan itu. Kita teruskan dulu ya. Pak Agri, saya khawatir ketika di persidangan nanti Roy Suryo akan berkelit. Lah, saya kenapa bilang palsu? Karena yang saya teliti adalah yang diupload oleh Dian Sandi itu memang palsu. Ya kalau ada yang asli dalam bentuk itu saya nggak tahu. Jangan-jangan mereka berkelit begitu nanti. Kalau masalah berkelitnya udah pasti berkelit kalau di persidangan. Apapun dia akan cara apapun dia mau Persidangannya nggak bakalan ada. Cuman memang bicara konsistensi, banyak hal yang omongan Roy Suryo itu nggak konsisten sama sekali Uni. Misalnya contohnya termasuk meneliti tapi bukan dari barang asli. Yeah. Sementara di lain waktu dia bilang ibarat memeriksa kandungan ya orangnya, pasiennya yang mengandungnya harus datang ke dokter. Yeah, betul. Bukan foto kandungannya. Yeah. Tapi hari ini yang sekarang disebutkan dia meneliti dari fotokopi ijazah. Seperti apa Uni? Ya ijazah. Sebentar, bukan dari fotokopi ijazah, dari apa yang diupload. Makanya yang masuk ke situ adalah digital forensik. Kalau yang aslinya yang meneliti sudah beda lagi. Siapa itu? Pak Wonatua. Apa kesimpulannya? Bukan palsu, nggak ada. Tuh, udah terjadi ini. Gimana sih? Ijazahnya itu adalah ijazah yang benar atau ijazah editan, kan itu. Iya. Seperti yang diomongin ada ya seorang oknum lah, sahabat saya juga sebetulnya, yang Hasil bilang upload katanya ini Dian dibikin Sandi. di Pramuka gitu. Iya. Ya. Ya. Ribut tuh. Mbok ya mikir gitu loh. Ya dari mulai wali kota, kemudian ke gubernur, kemudian ke presiden. Kan partainya juga yang mencalonkan gitu ya. Masa iya tidak ada verifikasi? Satu, saya saja. Bukan masa iya tidak ada verifikasi, memang tidak ada verifikasi. Makanya kita sama saja PDIP di sini harus bertanggung jawab. Kita mengatakan demikian. Ya, bukan hanya ini bukan sekedar menghancurkan Joko Widodo, bukan. Ini adalah hal mengenai kejujuran seorang pemimpin, bagaimana dia itu memiliki akuntabilitas pada apa-apa yang dia lakukan. Salah satunya yaitu mengaku sebagai lulusan UGM, dan nampaknya dari apa yang nampak di permukaan perkataannya bohong, dusta. Nih, nyalon anggota dewan itu legalisir basah loh. Legalisir basah, stempel basah. Iya, betul. Masa iya? Ya yang namanya wali kota, gubernur sampai ke presiden nggak legalisir basah.
Kan seperti itu. Bukan Kalau masa kemudian iya, bilang emang bahwa enggak. Ibu Ova Emilia, Prof. Ova Emilia sudah menyampaikan bahwa ijazahnya benar, dia pernah kuliah dia memang kuliah di UGM. Ova mah Terus kalau masih mau terus ngomong saya yang asli. Iya. Ya seolah-olah UGM tuh nggak asli. Lah dia aja kuliah di sana. Kalau dia mengatakan UGM nggak asli gitu ya, berarti dia juga nggak asli dong. Tapi Jangan dia bilang saya ini mahasiswa UGM asli. Loh. betul. Bagaimana mungkin dia tidak mempercayai institusinya kok dia ngaku asli? Ya nggak bisa dong. Nah, problemnya di Ya Caniago, institusi itu nggak bisa ngomong. Yang ngomong itu orang itu bisa berbohong. Dan apakah permasalahannya begini? Apakah ada yang mempermasalahkan ijazahnya Mas Roy atau tidak? Tidak ada yang mempermasalahkan. Itu permasalahannya. Sedangkan Jokowi ini ada yang mempermasalahkan. Bahkan sudah sampai di KIP dan dinyatakan bahwa semua yang bertalian dengan ijazahnya Jokowi itu adalah dokumen publik dan itu bisa diakses kecuali apa-apa yang dikecualikan. UGM masih tidak mau menerima hal itu. Pakai duit mahasiswa buat ngebela Joko Widodo. Ya, jangan menganggap picik begitu. Ini kan UGM udah ngomong. UGM nggak bisa ngomong. Yang ngomong mah rektornya. Rektornya ini bisa bohong. Namanya orang. Dan itu sudah terbukti di dalam beberapa kesempatan. Kalau Ova itu pihak UGM, terus Kasmujo siapa? Kan UGM juga. Ya, Lisa tuh siapa kemarin? Yang nggak bisa bohong tuh. AI-nya UGM ditanya, nggak ada Jokowi. Dia bukan argumen yang kayak gini mah tuh. situ Bun, bahwa ada persekongkolan besar antara UGM Aja dan beli juga juga kelebihan. menterinya Pak Jokowi secara khusus untuk bagaimana membuat skripsi yang banyak, membuat bagaimana caranya Jokowi benar-benar lulusan UGM. Itu tafsirnya Rismond dan kawan-kawan loh. Jadi Tifa dan juga Roy Suryo menganggap Ibu Ova itu ikut dalam persekongkolan untuk menyelamatkan nama besar Pak Jokowi. Saya itu kenal Prof. Ova Emilia. Oke. Kenal. Saya tahu integritasnya, saya tahu konsistensinya, dan saya tahu moralnya Ova Emilia. Ya, bukan orang sembarangan yang mau melakukan hal-hal seperti itulah. Iya. Ya, jadi mohon maaf gitu ya kalau dibandingin mereka dengan Ova, waduh, kayak bumi dan langit tuh. Jangan dibandingin, Ya, Bu. yang namanya konsistensi, ya moral, etika dan kapabilitasnya jauh lah. Ya kan orang pasti percaya Ova lah. Gitu ya kalau orang yang cerdas, ya, orang yang memang tidak membenci dari sejak awal gitu ya, orang yang bukan yang kolamnya memang berbeda, itu sih wajar-wajar aja. Sebetulnya menurut saya. Bentar nih Caniago ya sama si Bill juga sekalian nih. Yang ditanyakan kan begini, pihaknya Roy Suryo dan kawan-kawan itu menganggap Bu Ova itu adalah bagian dari orang-orang yang membela Jokowi. Itu kan pertanyaannya. Lah kok kenapa dijawab? Oh, saya kenal sama Ova, bla bla bla. Ova ini begini dan begitu. Itu tidak menjawab pertanyaan dan tidak menjawab permasalahan. Permasalahannya begini, tidak muncul tiba-tiba adanya dugaan Ova Emilia itu di dalam pernyataan-pernyataannya membela Joko Widodo. Itu bukan tanpa alasan. Di belakangnya itu ada data-data. Contoh misalkan keadaan Ova Emilia yang terlilit hutang sekian-sekian. Apakah yang bersangkutan ini memverifikasi hal itu atau tidak? Mengklarifikasi hal itu atau tidak? Sampai saat ini saya tidak tahu. Kemudian bermasalahnya Ova UGM saat menjadi rektor, itu pun nampak di permasalahan publik. Apakah itu dipermasalahkan atau tidak? Apakah itu diklarifikasi oleh Ova atau tidak? Tidak. Kemudian beberapa internal UGM sendiri yang menyayangkan Ova sampai ngomong seperti itu. Belum lagi orang-orang yang di luar UGM yang menyayangkan Ova ngomong seperti itu. Belum lagi kita melihat bahwa si Ova itu tatkala ngomong 2 kali tentang kelulusan Jokowi salah. Belum lagi dia itu kalau ngomong tanpa mengeluarkan data. Belum lagi dia tidak menjawab apa-apa yang menjadi temuan Roy Suryo di perpustakaan UGM sendiri. Ayo mau bagaimana? Ya, nggak bisa cuman dijawab, oh saya kenal Ova itu begini dan begitu. Kalau dibandingkan, jauh dengan bumi dan langit. Itu apa tidak menjawab? Ya, masa yang katanya cerdas begini? Ntar ya itu siapa ya? Apa staf presiden? Apa di pemerintahan atau apa? Cuman kalau misalkan yang menjadi wajah Indonesia tuh seperti ini,
Kasihan ya, pantas kita itu rusak sebagai bangsa itu. Ya, ini kan yang ngomong, yang teriak-teriak ini kan nggak banyak, sedikit, tapi toanya gede, gede toanya, ya kan. Chamber, betul, Sementara orang yang percaya santai-santai aja, udahlah nggak usah dikomentarin kan, nggak penting juga kan gitu. Tapi logo di belakang mereka ini. Udah sekarang udah ngomong nggak penting, terus kalau nggak penting kenapa dibahas? Dan ini bukan masalah percaya nggak percaya, ini bukan masalah kepercayaan, bukan. Ini masalah apa? Masalah analisa. Semua yang disimpulkan, termasuk di dalamnya adalah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Itu tidak keluar dari ruang kosong. Itu berangkat dari fakta-fakta yang ada. Bahas faktanya, jangan ngomong ovanya begitu. Ova kemudian beda jauh dengan langit. Oh ini kan orang sedikit. Gak ada masalah orang sedikit. Yang faktanya fakta ya demikian adanya. Dan kalau sedikit kenapa juga digandrungi? Kalau sedikit memang yang kontraindikatif begitu. Apa yang diomongkan dengan kenyataan. Yang diomongkan yang peduli sedikit, tapi kenyataannya ini bertahun-tahun gak selesai-selesai. Dan selalu menjadi berita utama. Dan semua kasus selalu tertutup dengan kasus ini. Berarti yang peduli banyak. Oon Oneng. Ada Wakapolri, jenderal-jenderal, banyak akademisi-akademisi. Nah itu dia, saya mau spill juga nih yang namanya siapa mantannya Wakapolri. Sorry. Lu aja bilang. Saya mau spill Wakapolri. Iya, Maka iya. Wakapolri Nah, kan ini Pak bilang Ugro nih. waktu dia ketemu sama Pak Jokowi mukanya beda. Iya. Lah dia ketemunya Jokowi tua, bukan Jokowi ketika muda. Ya jelas beda. Lah muka saya waktu muda dengan muka saya setelah tua juga beda. Iya. Apa nggak mikir gitu loh? Ya. Kalau muka tua sama muda sama, berarti itu cloning. Iya. Berarti kembar ya. Iya, Jokowi ini ada kembarannya. Nah, mungkin sama gitu ya. Dan memang Tapi kan isu ini kan itu. ya tapi kan alangkah sempitnya gitu kalau ngomong. Saya pernah ketemu beliau di tahun sekian itu mukanya dengan yang di jasa beda. Ya beda lah. Ya. Orang muda dengan orang zaman dia masih muda dengan zaman dia tua ya beda ijazahnya ya fotonya. Kalau sama gitu ya. Oh berarti Jokowi ini operasi plastik nih. Dari dulu, dari kecil sampai dari masih muda, dari masih muda gitu ya sampai dia tua mukanya begitu terus gitu. Atau ngelungsungi. Sebentar ya, bukan begitu Oon ya, dengar. Pak Ugro itu waktu menanyakan beda itu kan berdasarkan pertanyaan. Pertanyaan dari siapa? Seingat saya itu pertanyaan dari kuasa hukumnya Mas Roy memang. Atau yang sepihak dengan itu ya di dalam sidang CLS kalau tidak salah itu kan ditanya apakah yang Bapak lihat waktu bertemu Jokowi itu sama dengan yang ada di ijazah. Pak Ugro bilang apa? Tidak sama. Ya itu kan untuk menjawab pertanyaan dari yang bertanya, kuasa hukum saat itu yang menuntut kepada sidang CLS kalau tidak salah. Itu kan sudah sama pertanyaannya, mau bedanya itu gara-gara menua kek, mau bedanya itu gara-gara operasi plastik kek, mau bedanya itu gara-gara foto tidak sama dengan orangnya. Yang jelas yang dirasakan oleh Pak Ugro, apakah yang Anda lihat Jokowi secara langsung sama dengan dari foto ini? Jawabannya tidak sama. Nah yang salah apa? Yang salah si pembela Jokowi dalam hal ini tidak mengelaborasi hal itu. Harusnya dielaborasi. Sebentar Bapak. Bapak tadi mengatakan tidak sama. Tidak samanya itu karena apa? Kan begitu. Apakah karena menua? Atau memang ada ciri-ciri yang berubah drastis? Atau memang ada kekhasan wajah yang seharusnya tidak berubah, tapi itu berubah? Nah kan itu seharusnya ditanyakan. Cuman kuasa hukumnya Jokowi pada saat itu tidak akan berani menanyakan itu. Karena itu justru malah akan mengelaborasi di mana perbedaan itu letaknya antara foto di ijazah dengan yang diakukan sebagai Jokowi yang ada sekarang. Itu akan mengelaborasi itu. Tatkala itu dielaborasi di hadapan hakim harus melihat, mempertimbangkan itu sebagai fakta persidangan. Makanya mereka nggak berani. Nah orang-orang yang seperti ini, oneng seperti ini, itu nggak bisa memahami hal itu. Ya itu kan ya beda lah, yang satu muda yang satu udah tua. Kalau misalkan nggak beda ya nggak menua. Bukan itu masalahnya, bedanya di mana dan karena apa? Apakah berbeda karena menua atau berbeda karena ada kekhasan wajah yang seharusnya tidak berubah tapi dia itu berubah? Ya itu harusnya ditanyakan. Dan yang kita klaim
Apa yang kita klaim adalah rasio dari apa-apa yang ada di dalam foto itu tidak sama dengan rasio yang ada sekarang pada Joko Widodo. Hidungnya bukan hidung yang ada sekarang, kan rasionya bukan sekedar kulit berkeriput, bukan sekedar itu. Yang ngomongin apa orang-orang ini? Substansi permasalahannya loh, jangankan dijawab, difahami pun tidak. Bukan ini substansinya. Motivasinya apa itu Bu ya kira-kira ya? Seorang mantan Wakapolri terus ikut-ikutan nyemplung di yang secara logika aja kita sulit menerima itu. Ya sekarang kan modelnya pansos. Orang-orang nih banyak yang pansos ya. Ya daripada nggak punya kerjaan gitu ya, nggak lagi dilihat, kepengen tetap dilihat. Ada orang yang tetap pengen di panggung gitu ya, gimana caranya masih tetap eksis di panggung gitu. Itu kan sah-sah aja. Tapi kan menggadaikan integritas Bu, bintang 3 Bu. Ya kan orang beda-beda Mas. Kualitas orang beda-beda gitu loh. Ya kalau kualitasnya cuma segitu ya masa kita mau paksain kualitasnya naik? Ya enggak juga lah. Ya kan? Framing bahwa jangan ngobrolin kualitas. Dari dulu saya sudah buktikan para termul itu jangankan menjawab substansi, memahami substansi gugatannya saja nggak bisa. Ya, kita itu menggugat foto Jokowi yang ada di ijazah tidak sama dengan aslinya, bukan karena menua, bukan. Ya, karena ciri-ciri khas yang seharusnya tidak berubah tidak ada pada Jokowi sekarang itu. Jadi mereka itu memahami substansinya saja tidak bisa. Kemudian mengatakan ya Pak Ugro itu meskipun bintang 3 kualitasnya satu dan lain hal. Koni bukan Koni ini Maya. Siapa tadi? Caniago. Si A ini hebat, si A ini segala kan banyak framingnya. Jadi nggak perlu kita ambil berat juga kalau saya sih. Betul. Iya. Makanya saya bilang tadi di depan bahwa tabayun itu perlu. Ya, apalagi mohon maaf gitu ya. Yang meneliti itu bukan orang-orang ahli. Dan apa sih tujuannya nggak ngerti kita. Kalau dibilang bahwa diteliti karena Jokowi zalim urusan zalim dengan ijazah apa? Apa yang dizalimi Jokowi terhadap mereka? Apa kezaliman Jokowi terhadap rakyat Indonesia? Saya tanya apa? Kalau soal Gibran misalnya tiba-tiba soal Gibran di MK misalnya kan, kalau mau bilang kan ada 5 hakim yang meloloskan, 2 yang abstain. Betul. Itu? Kenapa nggak tanya dengan 5 hakim ini? Kenapa kok bisa diloloskan? Nah, masyarakat Indonesia juga perlu cerdas, ya. Yang namanya Macron, presiden Prancis, itu ketika jadi presiden umurnya 39 tahun. Belum 40. Kemudian sekarang Perdana Menteri Prancis yang Attal, Attal ini umurnya baru 34 tahun loh. Masih sangat muda. Malah lebih muda dari Gibran. Iya. Terus so what? Kalau dia mampu. Apalagi yang meminta Gibran, adalah Pak Prabowo. Gitu loh. Betul. Apakah kemudian mereka mau mempersalahkan Pak Prabowo karena meminang Gibran? Siapa yang salah? Salah Gibran, salah Jokowi, atau salah Prabowo, atau salah partai koalisi yang meminta Gibran mendampingi Prabowo? Kan harus di situ penjelasan rasionalnya. Gitu loh. Dan itu bentar nih ya. Nih. Ada 2 masalah. 1. Ini kan loncat langsung ke Gibran. Mengatakan kenapa ijazah Jokowi itu diteliti? Apa karena Jokowi itu zalim bla 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 bla. Nih ya Caniago. Bukan begitu. Ini permasalahannya begini. Ada orang namanya Dian Sandi. Ini ngurut masalah aja nggak bisa termul itu. Ada orang namanya Dian Sandi ngupload barang tuh, mengupload foto ijazahnya Jokowi. Kan dimasukkan untuk dikonsumsi oleh umum, makanya diupload juga. Ya, dan Jokowi tidak keberatan. Sampai sekarang tidak ada bahasa keberatan dari Jokowi itu diupload oleh Dian Sandi. Ini kan dilihat. Yang pertama kali jadi keanehan, jadi kecurigaan itu kan fotonya itu yang pertama kali datang. Lah kok begini? Ya, karena tadi bukan karena menuanya, bukan. Karena kekhasan wajah yang seharusnya tidak berubah itu tidak didapatkan pada Jokowi yang ada sekarang. Trigger dong. Itu penelitian tuh di situ. Bukan karena ada motif. Justru nggak boleh ada motif. Nggak boleh. Oh ini Jokowi dolim nih. Ayo kita permasalahkan ijazahnya. Nggak boleh seperti itu.
Kan ini gara-garanya Dian Sandi nih. Dia ngupload, waktu di-upload dilihat, loh kok begitu? Kan itu ada curiosity. Makanya ini tidak bisa dipidanakan, ini tidak bisa dikriminalkan. Karena kalau dikriminalkan ini jadinya kriminalisasi, bukan penegakan hukum, tindak pidana kriminal. Makanya sampai sekarang nggak jadi P21-nya tuh. Ini bakal ngambang sampai kapan-kapan. Coba lihat nanti sampai akhir Juni, ya. Nah, setelah itu baru kan dilihat, uang aksesnya ada di situ kok, dilihat. Ternyata bukan hanya itu masalahnya, ada tulisan yang bermasalah dan sebagainya. Itu kan nampak di hadapan muka kita. Masa mau abai kita itu? Ya, bukan masalah zolim atau tidak, bukan masalah itu. Justru kalau karena itu tidak boleh, karena akan ada bias dari awal sebelum adanya penelitian. Satu itu. Yang kedua, kalian mengatakan kenapa Gibran dipermasalahkan? Ya Oneng. Macron itu 39 tahun sudah jadi presiden. Permasalahannya ada tidak di mereka itu ambang batas usia? Ya, permasalahan itu ada nggak? Ya makanya jadi juga nggak ada kan begitu. Nah di kita tidak ada ambang batas itu jadi presiden, jadi wakil presiden. 40 tahun tidak ada. Cuman tidak adanya itu setelah dirubah oleh siapa? Oleh which happens to be pamannya Gibran. Itu mencederai demokrasi secara norma, mencederai demokrasi secara nilai, meskipun tidak secara hukum. Dan harus diingat, pencederaan norma itu prinsip dia lebih besar kejahatannya daripada mencederai hukum. Karena hukum itu bisa diotak-atik, norma ini tidak bisa. Dia sudah menjadi bagian terdalam pada sebuah falsafah bangsa. Cuman apakah para termul ini bakalan mikir? Nggak bakalan mikir mereka mah. Ya, nggak bakalan mikir. Coba nanti kalau misalkan sampai ada orang korupsi begitu ya, terus kemudian tiba-tiba hukum tentang korupsi itu dirubah. Kemudian itu menguntungkan koruptor. Kalau koruptornya itu keluarga mereka mah nggak bakalan protes begitu. Oh, ini kenapa ada korupsi besar tapi kok pasal-pasal tentang korupsi malah dijadikan ringan? Mereka mah nggak bakalan protes kalau itu dari keluarga mereka. Tapi kalau itu bukan keluarga mereka akan protes. Makanya ini permasalahannya bukan dukung mendukung. Ini permasalahannya adalah penegakan hukum dan penegakan falsafah bangsa negara. Itu yang penting. Termul itu sudah menghancurkan itu dari sendi yang paling dalam. Dengan apa? Dengan menjadi pemujanya Joko Widodo. Sudah jadi Tuhannya mereka itu. Itu diperkuat dengan PT UN-nya Pak Anwar Usman menang, Bu. Ya kan keputusan MK itu kan final ya. Final dan binding ya. Final dan binding final dan mengikat. Terus kalau mau protes, ya protes MK-nya dong. Bisa nggak protes MK? Betul. Kan gitu kesana urusannya. Ya kan? Sekarang tiba-tiba ijazah Gibran lagi yang mulai mau dipersoalkan. 2026 makzulkan Gibran, keleleng ngider. Dan nggak ada yang nyambut gitu, ngider kemana-mana, malah marah dengan mahasiswa kan. Ini mahasiswa kok diem aja, diajak memakzulkan, apa kalian ini gini-gini. Lah, maksudnya apa gitu? Yang hebat itu Jokowi tanpa ngider-ngider, orang datang ke rumahnya minta foto. Ini sudah ngider-ngider ke sana kemari, nggak ada yang peduli gitu loh. Betul lah ya. Nah kalau misalkan permasalahan Anwar Usman itu menang, misalkan PT UN kan putusan bersalahnya ada, itu mah Bu di depan hukum bisa dibeli. Ya bisa dibeli. Kita berargumen dengan apa? Dengan kepatutan dan kelayakan. Dan kita melihat ini dari sisi yang lebih besar. Gugat dong MK. Iya, jalur hukumnya demikian. Cuman kan hukum bisa dibeli. Ya, argumen itu tidak bisa dipatahkan. Bahwa ini kita adalah negara demokrasi, bukan negara monarki. Dalam keadaannya kemarin fakta bahwa Jokowi turun, Gibran mau dinaikkan, dirubah hukum lewat MK, itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Masa kita mau pura-pura buta begitu tidak melihat itu? Oh, itu sah-sah saja secara hukum, ya, secara norma. Ya, itu yang harus diingat. Nah, jadi ini adalah apa? Kesepakatan, kemufakatan merubah hukum demi merubah norma. Kenapa? Hanya untuk melanggengkan syahwat politiknya si Joko Widodo, Tuhannya para termul. Demikian, mudah-mudahan termul cepat binasa dari muka bumi ini. Untuk Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.